Halo, nama saya Isti. Umur saya 36 tahun, saya seorang ibu rumah tangga. Kalau saya Ferry, saya seorang pekerja, karyawan swasta. Awalnya sih berasanya sih badan gak enak. Kayak pegel, terus menstruasi saya itu agak telat terus. Awalnya telat sebulan, telat 2 bulan, telat. Kami kira saya hamil. Ternyata setelah tes pack, negatif. Lalu mulai lagi saya mensnya itu 6 bulan sekali. Setelah itu mulai lagi 1 tahun sekali saya mens. Setelah itu kami baru memutuskan untuk ke dokter. Ke dokter, saya ganti-ganti dokter sampai saya diputuskan kena PCOS. Dan saya ada penebalan dinding rahim. Dan saya juga banyak kista-kista kecil di rahim. Ya sebenarnya sih kalau reaksi pada saat itu kaget juga sih ya. Karena terus terang di keluarga saya jarang juga. Bahkan belum pernah yang kena kista seperti itu. Dan saya ngerasa dia kan orangnya suka overthinking ya. Nah tapi saya walaupun saya ngerasa kaget, saya berupaya untuk tetap tenang. Buat dia yakin bahwa nggak akan terjadi apa-apa dengan dia. Dan akhirnya ya kita bisa lewati sama-sama. Jadi saya selalu berupaya untuk temani dia apapun yang terjadi. Jadi saya ngerasa itu yang dia butuhkan sebenarnya. Waktu awal divonis, saya terus terang saya kaget. Ada kaget, ada sedih, dan ada takut. Karena kan kedepannya risikonya kan besar. Seperti tidak punya anak, susah punya anak. Jujur sih lebih kesedih. Lebih kesedih karena kan kita inginnya punya anak. Ya yang pasti sih, ya kok aku begini gitu. Kok aku gak bisa hamil. Waktu kita menjalani pengobatan itu tuh kan udah capek ya, udah lelah, udah capek. Saya pernah berpikir, udahlah, ya udah kalau kita nggak punya anak, ya udah gitu. Misalnya, ya udah berhenti aja minum obatnya gitu. Karena saya capek, saya juga takut kan penyakitnya sembuh, takutnya ada penyakit yang lain gitu kan. Makanya saya takut. Sebenarnya saya takut, ya takut mati juga, ya kan. Saya juga takut suami saya mungkin kawin lagi. Yang lain. Itu sih. Aku pernah marah sama Tuhan, kenapa sih harus saya? Kenapa orang-orang di luar sana banyak yang gak mau punya anak? Kenapa dikasih gitu? Kenapa saya malah dikasih penyakit yang seperti ini? Pasti yang namanya perempuan maunya punya anak ya. Apalagi kami mau menikah aja juga yang dibicarakan mau punya anak berapa gitu. Ya itu bikin dia drop sebenarnya. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, saya yakinkan dia bahwa walaupun kami nggak punya anak pun, ya pasti saya ada di sampingnya gitu, ya. Dan saya berupaya yakinkan sama dia, karena di sekeliling kami juga seperti keluarga saya juga ada juga yang nggak punya anak gitu ya. Saya bilang sama dia itu bukan sesuatu yang luar biasa di keluarga saya. Setelah saya beberapa tahun banyak minum obat, badan saya itu malah makin gak enak. Saya itu malah timbul penyakit-penyakit yang lain. Seperti ada benjolan di payudara, dan ada kista lain juga tumbuh, yaitu kista Bartholin. Itu karena saya pengaruh, mungkin saya terlalu banyak minum obat. Ya kita sempat cek juga penyebabnya apa gitu. Memang ada penyebab lain, Ya. tapi salah satu penyebabnya adalah Hormon. makan terlalu banyak obat hormon katanya. Memang kita nggak tahu mana yang benar, kita pun nggak tahu. Tapi akhirnya muncul sakit itu, kista Bartholin. Itu sampai harus dioperasi 3 kali. Tapi memang kayak penyakit yang tadi disebutkan, kayak kista yang lainnya, penebalan Dinding rahim. Memang belum beres. Sampai akhirnya dia makan obat dari PT daun teratai. Dan akhirnya ternyata oke, Bagus, hilang semua. bagus. Saya itu minum obat dari PT daun teratai itu sebenarnya setelah kista Bartholin itu pecah. Saya tuh baru tahu, karena di situ titik saya tuh kayak udah, aduh kayaknya saya capek deh. Kok minum obat saya malah
timbul penyakit-penyakit lain. Makanya saya putuskan, saya udah gak mau ke dokter. Saya udah gak mau minum obat, terserah mau saya menstruasi, mau saya tidak. Saya udah putus asa, saya udah gitu. Nah akhirnya dari situ saya ngobrol sama papa, terus papa menyarankan minum PT daun teratai. Akhirnya saya mulai minum. Waktu itu awalnya 1 tahun. 1 tahun saya coba itu 3 kali 3 kapsul. Lalu saya cek ke dokter, kistanya sudah mulai agak berkurang. Lalu saya rutinin lagi dengan menjaga pola makan, dengan tidak makan junk food, bakso. Itu malah lebih cepat. 6 bulan kemudian saya minum tetap dengan dosis yang sama, itu hilang. Jadi saya total minum untuk bersih itu 1 tahun 6 bulan. Itu hilang semua. Penebalan sudah tidak ada, kistanya pun sudah hilang, dan menstruasi saya lancar. Sampai sekarang. Iya, saya sebenarnya orang yang nggak mudah percaya. Pada waktu pertama saya berpikirnya, masa sih gitu? Karena obat yang sudah diriset sedemikian rupa aja nggak bisa secepat itu. Tapi ternyata setelah dia pakai 1,5 tahun, kita cek ke dokter, ternyata dia bisa sembuh. Ya saya sih berpikir wah luar biasa ya. Yang bikin aku bertahan sih sebenarnya yang pertama itu yang pasti suami. Dan yang kedua itu keluarga. Mama, papa, adik-adik. Itu sih yang bikin selama ini bertahan. Peran mama, papa, adik-adik itu support. Karena kan kami menikah sudah cukup lama. Mereka support, ya sudah kalau tidak punya anak gak apa-apa. Dan jangan pernah dengerin omongan orang. Hanya itu sih, mereka menguatkan banget. Papa mamanya ini gak pernah sekalipun tanya, kapan papa mama dikasih cucu? Tidak pernah menuntut. Gak pernah. Jadi gak kasih beban buat ya. Itu satu support yang luar biasa buat kami. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat dan ingat jangan pernah merasa sendirian. Karena semua penyakit itu pasti ada harapan untuk kesembuhan.